Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Abil Qasimil Mustafa barakatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini ketika kita bersama-sama ingin berziarah kepada seorang sosok agung, sosok yang mulia, salah satu ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Ridha Abdul Hasan Imam Ridha alaihi salam. Maka hal itu akan juga memuliakan acara kita ini, walaupun acara kita ini digelar di dalam ruang Zoom, akan tetapi yang terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam adalah kita akan terhubung, pribadi-pribadi kita akan terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Selawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad beserta keluarga ahlul baitnya. Semoga dengan banyaknya bersalawat kepada mereka, semoga kita mendapatkan berkah yang cukup banyak, berkah dunia dan berkah akhirat tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para peziarah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai saya ucapkan selamat hari wiladah Imam Hasan Asy'ari, Imam ke-11 Ayahanda Sohibul Amr wa Zaman, Ta'ala Farajah. Semoga di hari bahagia ini kita mendapatkan inayah, mendapatkan hajat-hajat kita, mendapatkan kalau orang Iran bilang mendapatkan idi dari Imam Hasan Asy'ari, karena salah satu karakteristik para pecinta Ahlul Bait adalah mereka berbahagia di saat hari bahagia dan mereka berduka di saat hari duka. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan saja ziarah kita. Sebagaimana biasanya kita minta izin kepada Imam Ridha alaihissalam, kita minta izin kepada Rasulullah, kita minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhubung dengan niat kita, dengan hajat kita, yaitu Imam Ridha alaihissalam pada hari ziarah khusus Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabiyik salawatuka alaihi wa alihi wa qad mana'ta an-nasa ayadkhulu illa bi'izni wa qulta maaf sedikit lagi.
Mohon maaf, ada kesalahan teknis sedikit. Oh, ini. Bapak-bapak, Ibu, saya mohon maaf, aplikasi laptop sepertinya agak bermasalah. Uh, kita bisa manfaatkan, kemarin pernah saya kirim apa namanya di grup tentang ziarah. Sepertinya kita harus baca dari situ. Untuk sekali ini saya mohon maaf karena tidak bisa apa namanya tidak bisa berfungsi dengan baik. Atau kembali resign ulang deh.
Para peziarah. Oh, baik. Nanti akan dikirim ke grup untuk berikutnya. Untuk yang belum dapat, biar supaya kita tidak memakan waktu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabiyik salawatuka alaihi wa ali wa qad mana'ta an-nasa ayadkhulu illa bi'izni wa qulta ya ayyuhalladzina amanu لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرتي واعلموا أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك هجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاته وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعته والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن لي يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أحلو لذلك. Bapak Ibu sekalian, itu tadi doa izin masuk kita. Semoga kita semua diperkenankan untuk terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam sebagai peziarahnya, sebagai orang yang datang menghadapnya, ingin menyampaikan, memberikan salam kepadanya, ingin bermunajat dengannya. Imam, terimalah kami, walaupun kami berada dari jarak yang jauh memanggilmu. Wahai Imam, terimalah kami, walaupun kami hanya menggunakan Zoom bersama-sama dengan beberapa ikhwan yang ada untuk memanggil namamu ya Imam. Baik, kita akan lanjutkan ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين
صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالته وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبي وزوجتي ولي وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النقية الرمية الزكية سيدة نساء أهل للجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدله وفصل قضائك بين خلق. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدله وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك فاكر علم النبي. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائي الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك الداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك ووليدك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المؤدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على حجتك ووليك القائم بخلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأهوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الآن، السلام عليك يا أمور الدين، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبي الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد رسول الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء، السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين، السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق الباب، السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر، السلام عليك أيها الصديق الشهيد، السلام عليك أيها الوصي البر التقي، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرض وقطعت البلاد رجاء رحمتك، ولا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي، وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله. يا أبي أنت وأمي يا مولاي، أتيتك زائرا وافدا آهد مما جنيت على نفسي وتضبت على ظهري، فكل شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي، فلك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم، أتولى آخرهم بما توليت به أولهم، وأبرأ من كل ولية دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وساخروا بإيمانك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله على روحك وبدنك، صبرت وأنت الصادق المصدق، قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Bapak Ibu sekalian, kita di ziarah kita tadi dialog kita dengan imam sesuai dengan yang diajarkan kepada kita, yang diriwayatkan kepada kita sehingga kita membacanya. Bahkan ketika Bapak Ibu sekalian diberikan kesempatan untuk berziarah
makam Imam Ridho alaihissalam, pasti doa ziarah ini yang akan Bapak Ibu sekalian bacakan di halaman Imam Ridho alaihissalam. Sekarang waktunya kita untuk berziarah dengan bahasa ibu kita, dengan bahasa kita, dengan bahasa hati kita. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, silakan kita itu soal bisa. Bapak Ibu sekalian, kita akan silakan lanjutkan, kita doakan orang-orang yang ada di rumah kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri, suami kita, terutama orang tua kita, entahpun itu mereka masih ada ataupun telah tiada, tetangga-tetangga kita, tetangga-tetangga kita yang baik, orang-orang yang mencintai Ahlul Bait dimanapun mereka berada, entah itu di sekitar kita ataupun jauh dari kita, sesama kita, untuk saling mendoakan. Kita doakan anak-anak muda kita doakan orang-orang tua kita, dalam artian pecinta Ahlul Bait yang usianya sudah tua, para pecinta Ahlul Bait yang sedang sakit dimanapun mereka berada, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan para pejuang dimanapun mereka berada, semoga mereka dimenangkan. Jika mereka syahid, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatkan derajat mereka. Semoga perjuangan mereka berhasil dan menang, terkhusus perjuangan yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memenangkan perjuangan masyarakat Palestina untuk meraih kemerdekaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat para syuhada-syuhada Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan terutama kepada pemimpin kita, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur beliau, memberikan selalu kesehatan kepada beliau, dan memberikan kekuatan fisik dan kekuatan fikir sebagai pemimpin kita semua. Dan terakhir, sebagaimana biasa, doa kezuhuran, doa keselamatan Sohibul Amr wal Zaman. Sama-sama Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati ibnil Hasan, salawatuka alaihi wa ala abai fi hazihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafizan وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ziarah kita semua dan kita mendapatkan pahala sebaik-baiknya para peziarah tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita
kajian kitab Uyun Akhbarur Ridha. Semoga tidak ada masalah. Ya, alhamdulillah tidak ada masalah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sampai kepada bab 7, hadis ke-8 tentang Imam Musa Kazim alaihissalam. Jadi sepenggalan hadis-hadis yang berkaitan tentang Imam Musa Kazim alaihissalam yang yang diletakkan oleh Syekh Saduk dalam kitab Uyun Akhbarul Ridha. Ini adalah hadis yang ke-8. Hadis yang kemarin kita berbicara tentang bagaimana ketika Imam Musa Kazim alaihissalam bertemu dengan Mahdi, kalau tidak salah, Khalifah Mahdi. Oh bukan, itu tentang Khalifah Mahdi yang mencoba untuk menakut-nakuti Imam Musa Kazim alaihissalam yang hingga akhir hayatnya beliau tidak terjadi sesuatu yang buruk terhadap Imam Musa Kazim alaihissalam. Dan sekarang kita ini hadis yang ke-8 ini tentang bagaimana Imam Musa Kazim alaihissalam itu memahami ilmu zamannya. Jadi ilmu yang berkembang pada zaman ini adalah salah satu hadis di mana Imam Musa Kazim alaihissalam orang yang memahami kondisi zamannya. Kita lihat kondisi apa yang telah diuraikan Imam Musa Kazim alaihissalam yang dinukil oleh Syekh Saduk dalam kitab Uyun Akhbarul Ridha. Hadatsana Abu Ahmad Hani bin Muhammad bin Mahmud al-Abadi radhiyallahu anhu qala hadatsana Abi bi isnadihi rafa'ahu. Abu Ahmad Hani bin Muhammad al-Abadi radhiyallahu anhu berkata, telah menceritakan dalam artian telah meriwayatkan kepada ayahku dengan sanadnya hingga sampai kepada sumbernya. Di sini sanadnya tidak diurai sampai kepada Imam Musa Kazim alaihissalam, tetapi sanadnya terputus di sini. Tetapi dalam artian mereka ada sanadnya, tetapi ketika sampai kepada Syekh Saduk, hadis ini tidak lagi sepertinya hadis ini sampai kepada tangan Syekh Saduk tidak lagi komplit, tidak lagi sempurna sanadnya, karena ini termasuk hadis yang marfu. Anna Musa bin Ja'far dakhala ala Rashid. Jadi bahwa Musa bin Ja'far yaitu Imam Musa Kazim alaihissalam masuk menemui Khalifah Ar-Rashid. Berarti ini hadis berada di peristiwa di Madinah. Jadi ini sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa di Madinah itu walaupun imam di penjara, tetapi terkadang dibebaskan, terkadang masuk lagi penjara, dan berkali-kali seperti itu. Dan dalam ketika dibebaskan, beliau dipanggil, beliau berdialog, itu menjadi sebuah hal yang sering terjadi ketika Imam Musa Kazim alaihissalam berada di Baghdad. Dan ini adalah salah satu penggalan dari pertemuan Imam Musa Kazim alaihissalam bersama dengan Harun ar-Rasyid. Nah, hadis-hadis seperti ini, apalagi ketika bertemu dengan Harun ar-Rasyid, seorang khalifah, sehingga hadis-hadis seperti ini bisa disaksikan oleh banyak orang. Faqala lahu ar-Rasyid, ya ibna Rasulillah, ikhbirni an taba'i arba'. Lalu ar-Rasyid berkata kepadanya, wahai putra Rasulullah, kabarkan kepada aku tentang 4 tabiat, unsur dasar tubuh. Nah, hal ini, persoalan-persoalan ini tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak akan melihat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah tentang perkara-perkara kesehatan yang lebih parsial atau lebih juz'i, lebih terperinci daripada hadis-hadis seperti ini. Kita bisa saja menemukan hadis-hadis hadis-hadis tentang kesehatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
bagaimana cara makan misalnya, bagaimana tentang kebersihan, bagaimana tentang kesehatan misalnya, itu ada. Saya tidak menafikan, tetapi dalam persoalan seperti tabai arba ini adalah 4 unsur, 4 tabiat manusia ini pada saat itu belum terbicarakan pada masa kondisi Rasulullah SAW, sehingga kita tidak akan menemukan hadis ini pada masa Rasulullah SAW. Bahkan kita memiliki satu kitab buku sebenarnya, Taibur Ridha, dari Imam Ridha alaihissalam, bagaimana riwayat Imam Ridha alaihissalam tentang kesehatan, dan hal-hal tersebut itu pasti lebih terperinci daripada hadis-hadis tentang kesehatan yang dinukil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mungkin oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Bukan berarti mereka tidak memahami konsep-konsep ini, mereka memahami konsep-konsepnya, tetapi apalah daya, kira-kira begitu. Istilahnya kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan sesuai dengan teori-teori yang berkembang di luar konteks kehidupannya, di luar lingkungan kehidupannya, maka seolah-olah pasti akan mereka berkata bahwa Rasulullah SAW benar-benar gila, walaupun dengan diturunkannya wahyu mereka sudah katakan Rasul itu adalah seorang yang gila. Nauzubillah min zalik. Semoga kita jauh dari keyakinan seperti hal tersebut. Tetapi berbeda dengan pada masa Harun ar-Rasyid, kekhalifahan Abbasiyah. Kita mengetahui bahwa sejak masa kekhalifahan Bani Umayyah saja pun dunia itu benar-benar dipegang oleh umat Islam. Jadi kekuasaan itu benar-benar dipegang oleh umat Islam, terkhusus pada masa Harun ar-Rasyid dan nanti Ma'mun, di mana benar-benar kitab-kitab Yunani itu, kitab-kitab ilmu itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan itu merupakan salah satu tonggak, dalam artian tolak ukur, penyebab kemajuan dari peradaban kita umat Islam, terkhusus dalam persoalan-persoalan kesehatan, bahkan kesehatan dan filsafat ya, bahkan kita bisa mengembangkan hal tersebut jauh daripada apa yang telah dikembangkan oleh mereka sebelumnya. Ibnu Sina saja yang telah jelas-jelas jauh daripada masa para imamah itu berhasil menulis sebuah kitab filsafat dan kitab kesehatan yang bernama Qonun ya, Qonun, dan itu juga semua kembali kepada ilmu-ilmu kesehatan yang ada pada masa sebelum Islam, terkhusus pada masa Yunani, sehingga ketika pada masa Harun ar-Rasyid inilah awal mula penerjemahan itu, dan nanti puncaknya nanti pada masa Ma'mun, Khalifah Ma'mun, dan seterusnya terus mengembangkan sampai lahirlah pandangan-pandangan Ibnu Sina yang sangat luar biasa, bahkan tentang matematika, dan hal-hal lain. Jadi apa yang saya sampaikan, bahwa ilmu-ilmu tersebut masuk ke dunia Islam itu berdasarkan peradaban-peradaban di luar dari masyarakat Islam itu sendiri. Dengan kata lain, ketika orang Persia masuk Islam, berarti peradaban yang telah berkembang di Persia itu semua seolah-olah menjadi kemajuan dari Islam. Islam itu memberikan potensi untuk memajukan pengetahuan itu jauh berkembang. Dengannya, seandainya kita umat Islam benar-benar ingin mengamalkan keislaman kita. Bahkan nanti ketika pada masa Sohibul Amr wa Zaman, Imam Mahdi Ajalullah Ta'ala Farojah, dikatakan bahwa kemajuan yang ada pada hari ini, yang kita saksikan pada hari ini, itu belum apa-apanya ketimbang kemajuan yang nanti bakal dicapai oleh mereka-mereka yang hadir pada masa Imam Mahdi Ajalullah Ta'ala Farojah. Bayangkan hari ini kita sudah sampai bulan, kita hari ini bakal menuju Mars, kita hari ini sudah
meneliti sekecil atom, bahkan kita sudah sampai kepada secara sains dari hal yang paling mungkin sederhana, kita bilang ruang kuantum mungkin pun kita sudah sampai, tetapi teknologi yang hari ini, ilmu yang hari ini telah dicapai, itu masih dikatakan bahwa belum ada apa-apanya ketimbang nanti pada masa Imam Mahdi ajallallahu taala farajah. Bayangkan bagaimana kita meyakini konsep-konsep rajaat, bagaimana orang-orang yang telah mati itu bisa dibangkitkan kembali, yang pendapat ini dibantah, misalnya tidak diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi kita dari sisi konsep akal, bukan hal yang seandainya rajaat sebagaimana konsep apa yang kita yakini tidak terjadi, tapi bukan berarti itu hal yang mustahil secara akal. Bahkan itu sudah terjadi sejak zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi Isa alaihissalam membangkitkan orang-orang yang sudah mati, tetapi itu mungkin dalam konteks mukjizat. Mungkin nanti pada masa Imam Mahdi ajallahu taala farajah menghidupkan orang mati itu bukan lagi tanda mukjizat, tapi merupakan tanda sains, wallahu alam. Akan tetapi pengetahuan itu pasti akan sangat-sangat berkembang pada masa Imam Mahdi ajallahu taala farajah. Oleh sebab itu, ketika hadis tentang anit taba'ir arba ini adalah hadis di mana perkara ini bukan perkara yang pernah diriwayatkan sebagaimana saya katakan tadi, tetapi ini seolah-olah baru yang sedang berkembang pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Jadi wajarlah kira-kira kalau Harun ar-Rasyid ketika berdialog dengan Imam Musa Kazim alaihissalam, beliau terkadang mempertanyakan satu dua persoalan tentang ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan yang berkembang pada zaman itu, pada saat itu. Nah, faqala Musa, Imam Musa alaihissalam berkata, menjawab tentang tentang tabai arba'i tadi, empat tabiat tadi. Apa itu? Ammarihu fa'itahu milku yudaro. Adapun angin atau gas dalam tubuh manusia, maka ia seperti seorang raja yang harus diperlakukan dengan hati-hati. Jadi dalam tubuh kita ini ada angin. Nah, konsep inilah juga yang berkembang dalam konsep kesehatan pada zaman itu. Pada zaman itu, misalnya kitab Qanun itu berdasarkan konsep 4 tabiat ini. Pertama tabiat angin yang ada pada manusia. Kata Imam Musa Kazim alaihissalam, angin itu adalah seperti raja. Apa maksudnya seperti raja? Maksudnya seperti raja adalah angin itu bebas. Jadi ada angin di dalam tubuh kita, kita tidak bisa mengkontrolnya. Dia tidak bisa bekerja buat kita. Istilahnya kalau angin itu ada di perut, dia akan menyakiti perut kita, dan dia suka-suka hatinya saja, dalam artian angin itu dia tidak akan dikontrol, dia tidak akan memberikan sesuatu kepada kita. Dia hadir dimanapun di dalam tubuh kita, itu tidak ada aturan yang mengaturnya. Ketika dia masuk, maka sudah suka hatinya aja. Bisa masuk di perut kita, bisa di dada kita, bahkan bisa di kepala kita. Bahkan terkadang sebagian angin itu bisa menutup menutup pembuluh-pembuluh darah kita, bahkan mengakibatkan kematian kepada kita. Itu semua adalah perkara angin atau gas. Jadi dia bebas, dia tidak bekerja sesuai dengan sistem tubuh kita. Itu berbeda nanti dengan darah. Nanti yang darah juga akan dijelaskan. Dia bebas. Tetapi apa? Kata Imam, harus diperlakukan dengan hati-hati. Apa maksudnya? Perlakukanlah dirimu, jangan sampai angin itu menguasai dirimu. Angin itu
mengkontrol dirimu. Ada beberapa riwayat. Ini riwayat mengatakan misalnya kalau kita setelah mandi, tapi teksnya saya nggak tahu apakah teks ini masih berpengaruh untuk kita di Nusantara ini ya, seperti Indonesia, Malaysia, karena saya praktekkan itu tidak terlalu efek, atau mungkin berefek juga, tapi efeknya tidak banyak. Tapi berbeda misalnya ketika Anda berada di Iran. Jangan coba-coba kalau Anda mandi itu ubun-ubun terbuka. Jangan coba ubun-ubun terbuka, maka kalau ubun-ubun terbuka, siap-siaplah sebentar lagi Anda akan flu, Anda akan badan akan rasa penuh dengan angin begitu. Nah, itu luar biasanya. Kalau di sini tidak efeknya tidak terlalu begitu sekali. Kita mandi keluar sepertinya biasa-biasa saja ya, tidak ada efeknya. Mungkin entah pengalaman yang lain. Tapi ini ada riwayatnya kalau sudah mandi itu disunahkan pakai apa? Penutup kepala, atau dalam riwayat itu pakai amamah. Pakai amamah, sorban itu ditutup kepala. Supaya apa? Supaya jangan masuk angin. Karena orang Arab itu juga, orang Arab atau orang Timur Tengah itu mandi itu tidak tiap hari. Mereka mandi hanya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kapan-kapan mereka butuh mandi. Tapi ketika mereka butuh mandi, itu benar-benar kepala harus benar-benar kering. Makanya kalau kami itu mandi, setelah mandi pakai, hari ini kita pakai dryer. Jadi tidak langsung keluar. Kalau di sana ya. Nah, kalau riwayatnya itu pakai amamah katanya. Nah, itu betapa pentingnya kita menjaga supaya angin tidak menguasai tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amad damu fa'itahu abdun gharim wa rubbama qatalal abdu maulah. Dan adapun darah, ia bagaikan seorang hamba, kata Imam Kazim alaihissalam, yang berhutang. Apa artinya? Dia itu akan bekerja terus. Darah kita itu telah menyatu dalam sistem tubuh kita, dia akan bekerja. Dia akan khidmat sama kita. Hidup kita tidak akan pernah bisa hidup kalau kita tidak ada darah. Bayangkan darah hari ini membagi seluruh makanan ke seluruh tubuh kita, membawa oksigen ke seluruh tubuh kita, dan segala macam fungsi yang dimiliki oleh darah. Di sini kita punya ibu dokter mungkin bisa lebih memahami bagaimana fungsi darah. Tapi hal ini telah dijelaskan oleh Imam Musa Kazim alaihissalam, bahkan dengan majas, dengan pernyataan yang begitu indah. Dia bisa saja mengatakan itu fungsinya ini, tapi dia angin itu fungsinya ini, darah itu fungsinya ini, tapi dia menggunakan majas sebagai seorang hamba. Dan juga ini mempengaruhi nilai etis, nilai moral. Jadi di sini kita akan melihat ada raja, tetapi raja ini seorang penguasa, dia sesuka hatinya, kan seperti itu. Ini adalah majas. Jadi keindahannya itu ada ketika dikatakan angin seperti raja, atau darah seperti hamba. Disinilah keindahannya. Bahkan kadang seorang hamba bisa membunuh tuannya, katanya. Ya, ini darah yang berlebihan bisa membinasakan tubuh pemiliknya. Ya, hari ini sebagaimana kita tahu bahwa ketika gula banyak, dia menerima banyak gula, maka apa efeknya? Maka darah yang terkontaminasi dengan gula itu bisa membunuh kita. Atau darah yang ketika keluar di luar teksnya, di luar urat, dia akan keluar, dia tidak lagi taat kepada tuannya, dia akan mengeluarkan ketika misalnya pembuluh darah kita lobangi, dia akan keluar sehingga dia tidak lagi sebagai seorang hamba yang bekerja untuk tuannya, tetapi dia akan menjadi darah yang akan membinasakan kita semua. Wa amma balghamu faitahu khasmun jadilun in sadattahu min janibin fataha min akhar. Adapun dahak atau lendir, jadi kita memiliki lendir, maka ia seperti lawan yang suka membantah. Nah, jika engkau menutupnya di satu sisi, ia akan muncul dari sisi lain. Begitu juga dengan lendir. Lendir ini juga memiliki efek baik dalam
tubuh kita. Akan tetapi kalau kebanyakan ini memiliki pengaruh. Jadi kalau kita flu, dahak-dahak itu ibarat lendir dalam tubuh kita. Di satu sisi sangat mengganggu kita, akan tetapi hidup kita tidak akan pernah lepas dari lendir. Apalagi kalau kita alergi lendir kita kurangi, tapi dia tetap akan tetap keluar begitu. Itulah lendir. Jadi bukan lendir hanya sebatas dahak. Lendir dari tubuh kita bisa juga nanah, bisa juga banyak hal lah. Dalam artian lendir ini bisa dalam kesehatan mungkin akan memiliki banyak kategori yang berkaitan tentang lendir tersebut. Wa amma mir'atu fa'idahal arda izah tazat rajafat bima fauqiha. Dan empedu yang keempat adalah atau safra mirrah atau empedu, maka ia bagaikan bumi, kata Imam Kazim alaihissalam, apabila berguncang maka berguncanglah apa yang ada di atasnya. Saya tentang empedu ini tidak terlalu banyak memahaminya, tetapi tadi ketika saya baca-baca juga berkenaan tentang empedu di sini dalam artian kenapa dikatakan seperti bumi, jadi itu adalah sumber panas yang kita miliki, begitulah kira-kira, sehingga empedu itu bisa membuat emosi kita, jadi banyak hal yang akan dipengaruhi oleh empedu. Jadi ada empedu, ada darah, ada lendir, dan ada gas yang dijelaskan dengan baik dengan majas yang unik dari Imam Ja'far, dari Imam Musa Kazim alaihissalam. Faqala lahu Harun, ya ibna Rasulillah, tunafiku 'alan nas min kunazillahi wa rasulih. Ajib sekali perkataan di sini. Maka Harun berkata, wahai putra Rasulullah, sesungguhnya engkau menafkahkan atau membagikan kepada manusia dari khazanah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam artian pada saat itu si Harun ar-Rasyid juga merasa takjub apa yang telah disampaikan oleh Imam Musa Kazim alaihissalam. Dia menyampaikan sebuah kata-kata walaupun singkat tetapi memiliki makna yang bisa dipahami, apalagi orang-orang Arab pada saat itu mereka lebih senang dengan majas-majas daripada hanya sebatas penjelasan ilmiah. Pada saat itu saya yakin bahwa konsep ini juga telah dijelaskan dalam teori-teorinya, apa saja fungsinya, apa saja problem-problem yang muncul dari hal tersebut, dan ketika muncul masalah apa saja solusinya. Saya pikir dalam kitab-kitab tib atau kitab-kitab kesehatan pada zaman itu yang diterjemahkan walaupun dari Yunani sudah ada, tapi Imam memberikan penjelasan dengan cara yang berbeda. Unik sekali, bahkan kita ketahui bahwa Imam Baqir alaihissalam juga mengajarkan ilmu mantik kepada masyarakat pada saat itu, dalam arti mengarahkan. Mereka juga sudah memahami ilmu mantik, padahal kapan Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam masuk kelas mantik, kira-kira begitu. Begitu juga dengan Imam Musa Kazim alaihissalam, kapan Imam Musa Kazim alaihissalam masuk kelas mantik, kira-kira. Baik Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Kalau tidak ada, maka kita akhiri. Saya mohon maaf telah ada banyak persoalan dari awal muncul, padahal saya sudah sebelum acara sudah masuk di Zoom, tapi persoalan entah laptopnya yang lemah atau aplikasinya yang perlu diupdate. Allah alam, nanti saya cek lagi. Kalau ada yang ingin diskusikan, silahkan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Ini hadis 8 yang keberapa? 8 nombor 8 yang keberapa Ustaz? Iya Bu, hadis bab 7 hadis 8. Oh, bab 7 ke 8. Ya. Ustaz, yang macam ada cakap ini dahak dan dia ni. Iya Bu. Ini maksudnya macam mana tu Ustaz? Maka ia seperti lawan, dia artikan bagaimana? Iya, kan dahak ini kan seolah-olah seperti dahak yang ada di tenggorokan kita, kan seolah-olah mengganggu kita kalaupun ada. Akan tetapi kita tidak bisa menghilangkan lendir dari seluruh
seluruh tubuh kita masih membutuhkan lendir. Lendir ini seolah-olah seperti lawan, karena yang kita tahu dari lendir itu adalah hal yang mengganggu kita kan, yang kita tahu secara umum dari lendir itu. Tapi kalau kita lihat mungkin dari seluruh fungsi lendir, mungkin kita akan takjub dan kita bersyukur kita telah diciptakan lendir oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin seperti itu maksudnya, Bu. Jadi seperti lawan itu, karena kita ketahui bahwa seolah-olah kita menganggap lendir itu buruk begitu. Jadi maksudnya segala yang Allah ciptakan pada kita tu yang positif dan negatif tu ada kebaikan yang tersendiri lah, Ustaz. Oh iya, Bu, betul. Semuanya seperti itu pada dasarnya. Termasuk gas tadi, termasuk darah, balgam, lendir tadi. Ketika segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita sesuai dengan kadarnya, jadi konsep kadar sesuai dengan porsinya, maka semuanya akan baik. Tapi jika satu bagian dari tubuh kita tidak berada pada kadarnya, maka dia akan beresiko buruk buat kita semua. Saya pikir ini kaidah menjadi kaidah universalnya, bukan hanya sebatas dahak, bukan hanya sebatas darah, bukan hanya sebatas gas dan lain-lainnya. Ini masalah sains, ya Ustaz ya, soal sains yang Imam Musa Reda ini ungkapkan kepada Harun Ar-Rasyid. Jadi ini belum hadis daripada, maksudnya kalau yang Ustaz cerita ni kan daripada Imam Musa ini, kita boleh ambil apa yang Imam Ali Reda akan berikan hadis ini. Adakah begitu Ustaz? Yang sekarang Ustaz bincangkan ni kata-kata daripada Imam Musa Al-Kazim, Musa bin Ja'far kan? Imam Musa Kazim. Musa Al-Kazim. Ya. Jadi maksudnya kan hadis ni daripada buku Imam Ali Reda. Jadi ada kaitannya ya Ustaz. Saya pikir kaitannya adalah Syekh Saduk ingin membuatkan sebuah narasi bahwa Imam Musa Kazim alaihissalam juga memiliki peranan dalam konsep-konsep sains di dalam dunia Islam, seperti itu, Bu. Jadi dalam artian Syekh Saduk ingin memperkenalkan Imam Musa Kazim alaihissalam, bukan hanya sebatas mungkin kita menganggap bahwa rata-rata pemimpin agama, sosok agama itu hanya mengetahui hal-hal yang sifatnya fikih saja, atau ya kan seperti itu kan. Jadi itulah yang kita anggap sebagai sosok agama. Tetapi di sini Syekh Saduk berhasil menunjukkan bahwa seorang imam itu, seorang pemimpin agama itu, dia memiliki pengetahuan yang bukan hanya sebatas pengetahuan agama, tetapi juga pengetahuan yang bersifat saintis, yang bersifat berkembang begitu. Seperti ilmu sains yang sifatnya berkembang, dan mereka juga hadir di sana dan siap seandainya mereka dituntut untuk berbicara dalam konsep-konsep saintis. Tetapi bukan tujuan utama, Bu ya. Sama seperti, mungkin saya tambahkan lagi, sama seperti misalnya contohnya ayat-ayat suci Al-Qur'an yang berkaitan tentang perkembangan rahim misalnya. Pada saat itu kapan Rasulullah SAW berbicara tentang kondisi yang ada di dalam rahim, tapi Al-Qur'an membahasakan itu. Ya, Bu, silakan. Baik, tidak ada lagi. Assalamualaikum, Afwan Ustadz. Iya, Ibu, silakan. Boleh bertanya di luar konteks kita hari ini? Silakan, Bu, kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Ini Ustadz, kita kan selama ini tahu belajar cara tidur pun diajarkan oleh Rasulullah. Sebaiknya kita tidur kalau menghadap, kita tuh rebah ke sebelah kanan. Jadi menghadap ke kiblat, itu kan Ustadz. Jangan tidur yang paling dilarang sekali, jangan tidur telentang gitu. Betul.
Nah, terus ada lagi tuh, saya berapa kali nih melihat di TikTok gitu, dokter-dokter tuh bilang gak boleh tidur tuh harus telentang. Ini harus begini. Saya menyikapinya, udah saya nggak percaya gitu sama dokter. Saya lebih percaya dengan hadis Rasulullah. Itu gimana tuh Ustadz? Kalau Iya Bu, dokter tuh bilangnya, iya katanya ini kalau ibu tidur begini, ini begini, apalagi udah lansia katanya. Aduh, pertamanya saya takut, akhirnya saya yakin enggak, saya ikut yang apa yang diajarkan Rasulullah aja gitu. Itu yang sebenarnya benar ya Ustadz, tidur kita itu memang harus di sebelah kanan menghadap ke kiblat gitu, tuh tangan di bawah pipi begitu, Bu. Gitu ya Ustadz. yang diriwayatkan sama kita ya seperti itu kan. Kita Ya, menghadap sebelah kanan, dalam artian ya, kanan kita, jadi kiri kita naik ke atas, kita ya. menghadap kanan Jadi kita. jantung kita nggak ke tindih gitu ya Ustadz ya. Ya, benar Bu. Tangan kiri kita Ya. jadi di atas. Nah, di dalam sains sendiri pun tetap ada perkembangan-perkembangan kan. Jadi dalam artian sains hingga hari ini mereka tidak berada pada satu kesimpulan yang pasti. Sains. Oh gitu. Sains Ya, itu kan bukan. selalu berkembang. Nah, dalam konteks-konteks seperti ini adalah Rasulullah SAW berbicara, itu adalah konsep-konsep, sebenarnya konsep-konsep dasar yang dipahami atau dibicarakan pada masa saat itu. Kira-kira seperti itu. Dan yang kedua, hal ini bukan juga menjadi hal yang wajib. Dalam artian apa? Dalam artian mungkin dalam beberapa kondisi itu tidak sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Rasul. Oh gitu Ustadz. Iya, dalam beberapa kondisi. Misalnya seperti saya katakan tadi, ketika mandi, setelah mandi pakai amamah, itu ada hadisnya. Pakai amamah, dalam artian tutup kepala. Karena kalau kamu tidak tutup kepala, kamu bisa sakit, masuk angin. Nah, dan itu ketika ibu insya Allah pergi ke daerah-daerah mungkin yang lebih kering di luar negeri tropis seperti kita ini, itu pasti akan rasakan. Jadi misalnya kalau kami saat itu di Iran, tidak mungkin kami itu keluar rambut basah baru mandi, atau pasti sudah dikeringkan dulu baru keluar. Tetapi di sini, di kita ini sepertinya itu tidak perlu diterapkan. Oh gitu. Iya. Nah, itu yang bersifat yang bersifat kondisional. Makanya hadis-hadis seperti ini juga kita juga memang harus benar-benar memahami konteks apa yang ingin disampaikan oleh Rasul. Iya, yang saya bingung itu Ustaz, Rasul malah menegaskan sekali jangan tidur telentang, itu tidur yang tidak dibenarkan, yang tidak dianjurkan Rasulullah. Bukan Ini begitu juga sebenarnya maksudnya Bu. Itu juga bukan tidur yang maksudnya diharamkan dalam artian. Kita tidak akan kita tidak akan berdosa seandainya, maaf cakapnya, kita tidur telentang, kan seperti itu. Enggak, maksudnya memang enggak berdosa Ustaz, tapi katanya itu adalah tidur apa gitu. Iya, tidur benar. Iya benar Bu, itu memang tidak dianjurkan oleh Rasul. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa apa? Bahwa seandainya ada sains yang mengatakan hari ini begitu, kita perlu kembali kepada kaidahnya yang diberikan oleh saintis sendiri, bahwa tidak ada kesimpulan akhir dalam sains. Dalam sains tidak ada kesimpulan akhir. Mungkin hari ini dokter yang berbicara itu dia katakan lebih baik tidur tidur telentang. Tapi boleh jadi 10-20 tahun lagi akan berbicara lain dalam sains. Nah, ini dikhususkan dokter ini untuk lansia katanya, Dok. Oh, untuk lansia. Iya, nggak boleh tidur katanya telentang, itu dianjurkan. Nggak boleh tidur miring setelah telungkup, nggak boleh miring ini, kalau yang dianjurkan harus telentang gitu. Makanya saya bingung kan, saya udah lansia Dok. Saya nggak pernah tidur telentang itu. Jadi tidur saya selalu yang dianjurkan Rasulullah. Takutnya nanti akan kejadian begini-begini katanya gitu. Jadi takut itu Ustaz. Nggak perlu takut juga lah Bu. Toh juga seandainya tidur itu istilahnya kalau dari syar'inya pasti tidak ada haramnya kan begitu. Insya Allah dengan bertawasul dengan Rasulullah SAW. Nah, dari sisi sains kita kan harus kembali lagi seperti saya katakan tadi, sains itu tidak ada kesimpulan akhir. Kesimpulannya.
Iya. Ya jadi saya yakinin aja Ustaz, udah saya mengambil, saya ikut Benar. daripada saya bingung-bingung, udah ikuti Betul, Rasulullah, tapi betul, Bu. baiknya saya tanya lagi gitu. Iya. Itu persoalan sains lah ya. Iya, syukran Ustaz. Sama-sama, Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika ada, terima kasih banyak telah menyertai saya dalam ziarah dan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala ziarah dan pahala berdiskusi ilmu, berbagi ilmu, sehingga kita mendapatkan kebaikan dari semuanya. Dan ziarah kita diterima, marifat kita juga diperkaya dan dipertambah. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi wa alih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Syukran. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak, Ustaz. Bu. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Ibu. Syukran Ustaz.